Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat siang, pagi, sore, atau apa nih? Itu sesuai dengan keadaan yang kalian nonton sekarang ya, guys. Jadi kali ini kita akan belajar bersama. Saya akan memberi wawasan yang saya tahu. Kita akan belajar tentang BOP. Pastinya dong kalian udah tahu apa itu BOP. Apalagi kalian tinggal di ruang lingkup ekonomi. Pastinya nggak asing lagi. Nah, oke. BOP itu Ini BOP, teman-teman. Jadi kepanjangan BOP itu ialah biaya overhead pabrik. Di sini saya akan membahas beberapa item. Yang ke-1 yaitu pengertian BOP, kedua karakteristik BOP, ketiga penggolongan BOP, yang keempat langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead, kemudian yang kelima yaitu menghitung tarif BOP, yang keenam menghitung selisih overhead pabrik. Nah, jadi yang pertama pengertian biaya overhead pabrik BOP. Jadi BOP adalah bahan baku tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung serta biaya-biaya tidak langsung lainnya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke produk selesai atau tujuan akhir biaya. Jadi secara definisi juga dapat didefinisikan sebagai bahan tidak langsung, buruh tidak langsung, dan biaya-biaya lainnya yang tidak secara mudah yang diidentifikasi atau dibebankan langsung pada suatu pekerjaan, hasil produksi, atau tujuan akhir biaya tertentu seperti kontrak-kontrak pemerintah. Yang kedua, itemnya ada karakteristik BOP. Karakteristik BOP ini ada 3 macam. Yang pertama, jumlahnya tidak proporsional dengan volume produksi. Yang kedua, tidak dapat ditelusuri dan diidentifikasi secara langsung kepada produk atau pesanan tersebut. Yang ketiga, terdapat banyak jenisnya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan penggolongan biaya overhead pabrik. Di sini terdapat beberapa macam. Yang pertama, penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya, yaitu biaya bahan penolong adalah bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi atau bahan yang meskipun menjadi bagian produk jadi. Contohnya gini, perusahaan kertas adalah itu membutuhkan seperti soda, kapori, tapioka, bahan warna, tilose, tawas, arpus, kaolin, dan bahan-bahan kimia yang lainnya yang dibutuhkan untuk membuat suatu kertas di perusahaan kertas. Kemudian yang B itu biaya reparasi atau biaya reparasi dan pemeliharaan. Ini contohnya misal gini, perumahan, bangunan pabrik, mesin-mesin, equipment, kendaraan, dan perkakas laboratorium dan lainnya. Yang C, biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Jadi semacam biaya reparasi yang diserahkan kepada pihak luar perusahaan dan biaya listriknya. Kemudian yang D itu biaya tenaga kerja tidak langsung. Adalah tenaga kerja pabrik yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan tertentu. Yang pertama, itu ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Contohnya upah. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung
poinnya ada 2 macam, yaitu karyawan yang bekerja dalam departemen pembantu seperti departemen pembantu tenaga listrik, bengkel, gudang. Itu yang poin ke A. Kemudian poin yang ke B, itu karyawan tertentu yang bekerja dalam departemen produksi seperti kepala departemen produksi, karyawan administrasi produksi, dan juga bisa dicontohkan seperti mandor. Dan yang E adalah biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap. Biaya-biaya depresiasi mesin dan equipment perkakas laboratorium dan alat kerja dan aset tetap lainnya yang digunakan di pabrik. Kemudian penggolongan yang kedua yaitu biaya overhead menurut perilaku dan hubungan dengan perubahan volume tertentu atau maksudnya volume produksi ya teman-teman. Maaf saya ralat teman-teman. Yaitu ada biaya overhead pabrik tetap. Biaya overhead pabrik tetap ini yang tidak berubah dalam kisar perubahan volume kegiatan tertentu. Kemudian yang B ini adalah biaya overhead pabrik variabel, yaitu biaya overhead pabrik variabel adalah BOP yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Yang C, biaya overhead pabrik semi variabel. Ini adalah yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Jadi ketika BOP ini jangan sampai ketukar ya teman-teman, apa fungsinya, apa maknanya, di mana penetapannya, jangan sampai kalian itu kebalik ya teman. Dipahami ya teman-teman. Kemudian yang ketiga itu ada penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungan dengan departemen. Itu yang A, biaya overhead pabrik langsung departemen. Contoh yaitu biaya overhead pabrik yang terjadi dalam departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen itu saja. Contohnya gini, biaya penyusutan mesin dan biaya bahan penolong itu hanya bisa dinikmati oleh departemen itu saja, nggak bisa dinikmati oleh departemen yang lain, teman-teman. Kemudian yang B itu adalah biaya overhead pabrik tidak langsung departemen. Biaya tidak langsung ini maksudnya bisa dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Misalnya departemen yang A, yang B, C, D, E ini bisa menikmatinya juga. Contohnya biaya penyusutan, pemeliharaan, dan asuransi gedung pajak. Kemudian item selanjutnya langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead. Pertama, menentukan anggaran biaya overhead pabrik. Itu ada 4 macam. Yang pertama, kapasitas teoretis atau kapasitas yang ideal. Yang kedua, kapasitas praktis atau kapasitas realistis. Yang ketiga, kapasitas normal atau kapasitas jangka panjang. Yang keempat, itu kapasitas sesungguhnya kapasitas sesungguhnya atau kapasitas jangka pendek. Dan yang B, dasar yang digunakan untuk pembebanan BOP. Ada beberapa macam. Yang pertama, atas dasar satuan produk. Jadi kita untuk lebih ke intinya aja ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada soal di materi itu, kalian langsung bisa tahu cara jawabnya dengan menggunakan rumus. Contohnya gini, taksiran BOP selama 1 tahun anggarannya 4 juta. Taksiran jumlah produk yang akan dihasilkan selama 1 tahun anggarannya 5.000 unit. Jadi kita harus menggunakan rumus ini. Taksiran BOP diper dengan taksiran jumlah satuan produk yang dihasilkan sama dengan tarif BOP per satuan. Rumusnya gini, taksiran BOP 4 juta diper 5.000 unit
sama dengan 8.000 unit per satuan produk. Yang kedua itu atas dasar biaya bahan baku. Nah, contohnya gini, taksiran BOP selama 1 tahun anggarannya 4 juta. Taksiran biaya bahan baku BBB 1 tahun anggarannya 8 juta. Jadi rumusnya gini, taksiran BOP per taksiran BBBB yang dipakai dikali 100% sama dengan persen BOP dari bahan baku yang dipakai. Jadi cara carinya taksiran BOP sama dengan 4 juta per 8 juta dikali 100%. Itu hasilnya 50% dari biaya bahan baku yang dipakai. Teman-teman. Jadi kemudian yang ketiga, biaya tenaga kerja. Contohnya, taksiran BOP selama 1 tahun anggarannya 2 juta. Taksiran biaya tenaga kerja langsung 1 tahun anggarannya 5 juta. Jadi rumusnya taksiran BOP diper dengan taksiran BTKL. BTKL ini adalah biaya tenaga kerja langsung dikali 100% sama dengan persen BOP dari BTKL. Nah, cara carinya begini. Tarif BOP sebesar 2 juta per 5 juta dikali 100%. Itu hasilnya 40% dari biaya tenaga kerja langsung yang dipakai. Kemudian yang keempat itu atas dasar jam kerja langsung. Ini contohnya gini. Taksiran BOP selama 1 tahun anggarannya 2 juta. Taksiran jam kerja langsung selama 1 tahun anggarannya 2.000 jam. Jadi kita harus menggunakan rumus ini. Taksiran BOP diper dengan taksiran jam TKL tenaga kerja langsung dikali 100%. Ini akan mendapatkan persen BOP per jam TKL. Ini. Nah, tarif BOP sebesar 2 juta diper 2.000 dikali 100%, hasilnya 1.000 per jam tenaga kerja langsung. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ini adalah atas dasar jam mesin. Contohnya gini, taksiran BOP selama 1 tahun anggarannya 2 juta. Taksiran jam mesin selama 1 tahun anggarannya tersebut 10.000 jam mesin. Jadi kita harus menggunakan rumus ini. Taksiran BOP diper dengan taksiran jam mesin sama dengan BOP per jam mesin. Ini ya, tarif BOP sebesar 2 juta diper 10.000 jam mesin sama dengan 200 per jam mesin. Kemudian poin selanjutnya itu menghitung tarif BOP. Itu menghitung tarif BOP menggunakan rumus ini. BOP yang dianggarkan diper dengan taksiran dasar pembebanan sama dengan tarif BOP. Itu rumus tarif BOP ya teman-teman. Jadi untuk keperluan analisis selisih, tarif BOP harus dipecah menjadi tarif BOP tetap dan tarif BOP variabel. Contoh gini, misal PT ABC anggaran BOP untuk tahun 2012 atas dasar kapasitas normal 80.000 jam mesin. Jadi kita lihat ke tabel dulu ya teman-teman. Di sini ada 4 kolom, ada nomor rekening, jenis biaya, ada BOP tetap, BOP variabel, jumlah. Di sini ada 4 kolom. Dilihat secara sama ya teman-teman, jangan sampai salah ya teman-teman. Oke, kita langsung ke carinya teman-teman. Itu bisa kalian baca-baca ya. Oke. Perhitungan tarif BOP. Tarif BOP variabel itu 5.800.000 itu adalah jumlah BOP variabel tadi dibagi dengan jam mesin.
yang diketahui di awal tadi 80.000 jam. Jadi menghasilkan 72,50 per jam mesin. Kemudian yang kedua, itu untuk mencari BOP tetap. Untuk mencari BOP tetap itu jumlah BOP tetap 5.400.000 dibagi dengan jam mesin 80.000 jam. Itu menghasilkan 67,50 per jam mesin. Kemudian yang ketiga, tarif BOP total. Tarif BOP total ini maksudnya tarif BOP variabel ditambah dengan tarif BOP tetap. Jadi 72,50 ditambah 67,50 menghasilkan Rp140 per jam mesin. Jadi selanjutnya itu ada poin D. Poin D itu BOP yang sesungguhnya. Itu adalah jumlah biaya tidak langsung yang benar-benar terjadi, yang sungguh-sungguh terjadi sesungguhnya ya teman-teman. Itu adalah dokumen sumber utama yang digunakan untuk mencatat dalam jurnal. Adalah voucher pembelian, bukti permintaan bahan baku, atau kartu voucher jurnal umum. Jadi yang E itu adalah menghitung selisih overhead pabrik. Di sini ada dua jenis. Yang pertama, selisih volume produksi sama dengan BOP dibebankan dikurang BOP anggaran. Yang kedua, selisih anggaran atau spending variance sama dengan BOP aktual dikurang BOP anggaran. Jadi langsung kita lihat contohnya saja ya teman-teman. Contoh kasus, PT Ben pecah memproduksi berbagai perabot rumah tangga dari kaca, di antaranya piring. Volume menurut anggaran itu adalah 4.000 unit. Akan tetapi dalam realisasinya hanya mencapai 3.000 unit. Tarif biaya overhead 2.500 per unit. Anggaran untuk biaya tetap 2 juta dan 1.500 per unit untuk biaya variabel. BOP yang sesungguhnya yang terjadi adalah 6 juta. Jadi yang ditanya adalah berapakah selisih BOP yang terjadi. Jadi di sini yang diketahui adalah biaya tetapnya 2 juta, biaya variabelnya 1.500 dan si X-nya 3.000. Ya. Jadi cara mencarinya gini teman-teman. Pertama kita harus mencari BOP anggaran. BOP anggaran itu sama dengan A tambah BX, yaitu 2 juta ditambah 1.500 dikali 3.000. Itu hasilnya 6.500.000. Kemudian yang kedua, kita harus mencari BOP yang dibebankan, yaitu tarif BOP dikali dengan kuantitas tadi ya teman-teman, si X, yaitu 2.500 dikali dengan 3.000, itu hasilnya 7.500.000 rupiah. Kemudian kita cari lagi selisih volume produksi. BOP dibebankan dikurang BOP anggaran. Jadi 7.500.000 dikurang 6.500.000, hasilnya 1 juta rupiah. Jadi selisih ini merupakan selisih yang menguntungkan karena volume produksi aktual lebih besar daripada volume anggaran. Jadi selanjutnya kita cari lagi selisih BOP aktual dikurang BOP anggaran. BOP aktual ini adalah BOP sesungguhnya yang tadi yang diketahui di soal ya teman-teman, di kasus, yaitu 6 juta dikurang 6.500.000, hasilnya selisihnya adalah 500.000 rupiah.
Jadi, selisih ini menguntungkan karena BOP sesungguhnya BOP aktual lebih kecil dari BOP anggaran. Jadi cukup di sini ya teman-teman, karena kita sudah membahas semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Saya masih belajar dan teman-teman juga bisa komen di bawah ini ya teman-teman. Kalian bisa share, kalian bisa belajar untuk teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe ya guys. Oke, sekian, terima kasih. See you next time. Kalau mungkin ada video selanjutnya, kalau kalian senang kita akan lanjut dengan video selanjutnya lain. Oke teman-teman, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.